Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saya Ihsan Nurul Mahfud dengan NIM 2003152. Saya Muhammad Arsifari Averus dengan NIM 2002843. Saya Serly Dipatiara dengan NIM 2001409. saya Fiona Anggrela dengan NIM 2001401. Kami di sini akan mempresentasikan tentang landasan faktual pendidikan. Apa itu Landasan faktual pendidikan. Landasan biologis pendidikan ini memiliki definisi adalah seperangkat konsep biologis tentang manusia yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan. Sebagaimana dapat kita ketahui, ada perbedaan antara hewan dan manusia. Ada beberapa perbedaan mencolok manusia dan hewan ketika dilihat dari sudut pandang biologi. Yang pertama, pada proses kelahiran, manusia berada dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dikemukakan oleh Sulaiman pada tahun 1984 di bukunya halaman 125. Beliau mengemukakan bahwa pada saat proses kelahiran, manusia akan nampak tidak lebih berdaya dibandingkan dengan proses kelahiran hewan yang nampaknya lebih berdaya. Kemudian, yang kedua, masa muda manusia lebih panjang dibanding hewan. Hal ini dikemukakan oleh Henderson pada tahun 1959 di bukunya halaman 24. Beliau mengatakan bahwasannya pada saat proses kelahiran, manusia tidak nampak lebih maju dibandingkan dengan hewan. Hal ini juga memiliki definisi bahwasannya masa muda manusia lebih panjang dibandingkan dengan masa muda anak-anak pada hewan. Dan yang terakhir adalah manusia adalah hewan yang ditetapkan. Hal ini dikemukakan oleh Van Persson pada tahun 1982 di bukunya pada halaman 118 sampai dengan 119. Beliau mengemukakan bahwa hewan memiliki koordinasi secara langsung. Implikasi biologis terhadap pendidikan. Implikasi ini memiliki definisi sebagai akibat atau konsekuensi langsung dari penelitian tersebut. Yang pertama, manusia adalah makhluk biologis yang lahir tak berdaya, memiliki bantuan pendidikan yang dapat membantu agar dapat melangsungkan kehidupan secara mandiri. Yang kedua, manusia muda lebih panjang dibandingkan hewan. Dalam hal ini, implikasi berarti manusia perlu dididik. Manusia memiliki kesempatan untuk belajar dan mendidik dirinya sendiri. Yang ketiga, manusia adalah hewan yang belum ditetapkan. Dalam hal ini, implikasinya adalah manusia perlu dididik. Dan yang terakhir,
Pendidikan berarti penyesuaian diri yang terbaik, yang sadar akan lingkungannya, yang dilakukan pada masa tertentu, pada masa muda. Landasan psikologis pendidikan adalah seperangkat konsep psikologis yang dijadikan asumsi dalam pendidikan. Adapun konsep psikologi yaitu deskripsi tentang karakteristik kehidupan, kejiwaan individu yang dinyatakan dalam pola tingkah laku yang berhubungan dengan lingkungan. Konsep tersebut meliputi yang pertama, konsep individu, perkembangan individu, tahap-tahap perkembangan individu, tugas-tugas perkembangan individu, teori tentang perubahan tingkah laku individu, atau teori belajar. Ada pula karakteristik yang diperlukan oleh individu pembelajar yaitu 1. Tahap perkembangan individu, 2. Tugas perkembangan individu, dan yang terakhir, perkembangan belajar. Tahap dan tugas perkembangan individu akan memberikan kejelasan bagi pendidik tentang sasaran pendidikannya. Sedangkan teori belajar akan menjelaskan tentang teknik dalam fasilitas individu dalam belajar. Implikasi psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan upaya bantuan kepada individu agar dapat belajar secara selektif. Yang kedua, pendidikan berperan memotivasi dan memfasilitasi individu agar dapat menyesuaikan tugas perkembangan. Yang ketiga, pendidik perlu mengaplikasikan asumsi psikologis. Dan yang terakhir, menurut Holmes pada tahun 1964, pendidikan adalah penyesuaian diri yang terbaik dari seorang manusia untuk berhubungan dengan lingkungan intelektual, emosional, dan volisional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Landasan sosiologis pendidikan. Sosiologis merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Adapun pengertian masyarakat, yaitu adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan dengan batas-batas sosial yang telah dijelaskan secara jelas. Sedangkan menurut Charles Spurgeon, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Masyarakat memiliki 5 karakteristik. Di antaranya, yang pertama, masyarakat adalah bentuk hidup dari sekelompok orang. Kedua, masyarakat adalah sebuah jaringan hubungan kerjasama antar manusia. Ketiga, masyarakat mengandung kesamaan, misalnya kesadaran sosial untuk membangun kesatuan dan perbedaan, misalnya seperti perbedaan antara individu seperti minat, bakat, dan sikap. Selanjutnya, masyarakat tidak statis atau berubah dan hadir dalam berbagai bentuk, misalnya dalam negara dan sekolah. Yang terakhir, masyarakat mempunyai satu pola budaya yang berfungsi mengatur pola tingkah laku hubungan antar anggota masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan, salah satu unsur masyarakat dengan adanya interaksi sosial. Interaksi sosial mengimplikasikan reproduksi, sehingga masyarakat menghasilkan keturunan. Syarifuddin pada tahun 2010 menjelaskan, dalam struktur sosialnya, setiap anak mempunyai 2 macam kehidupan, yaitu yang pertama, status yang diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu.
Kedua, status yang diraih atau status yang memerlukan kualitas tertentu yang diraih melalui upaya tertentu atau persaingan. Selanjutnya, landasan antropologis pendidikan. Landasan antropologis pendidikan merupakan konsep-konsep kebudayaan yang dijadikan asumsi dalam pendidikan. Antropologi itu sendiri merupakan kajian tentang manusia dan cara-cara hidup mereka. Antropologi memiliki dua cabang. Yang pertama, antropologi manusia, yaitu antropologi yang mengkaji tentang evolusi manusia serta adaptasi terhadap lingkungan lainnya. Kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya meliputi 3 hal: antropologi bahasa, antropologi arkeolog, dan antropologi etnologi. Hubungan antropologi dengan pendidikan. Yang pertama, manusia adalah makhluk berbudaya dan budaya. Namun demikian, kebudayaan bukan mudah diwariskan secara genetik. Kedua, tidak langsung dimiliki sejak lahir. Ketiga, agar berbudaya perlu yang namanya proses akulturasi. Keempat, maka dapat disimpulkan kebudayaan dapat menjadi milik manusia melalui belajar. 3 pandangan mengenai kebudayaan. Pertama, pandangan superorganik, yaitu pandangan yang mengemukakan bahwa manusia dan kebudayaan hidup di alam yang berbeda. Manusia hidup dalam alam organik, sedangkan kebudayaan hidup di alam superorganik. Jadi manusia adalah sebuah instrumen dan kebudayaan menciptakan dirinya sendiri. Kedua, pandangan konseptualis, yaitu kebudayaan adalah suatu konsep, jadi kebudayaan tidak diungkapkan oleh dirinya sendiri dan muncul dari apa yang ada setiap pemikiran individu masing-masing. Ketiga, pandangan realis merupakan itu kebudayaan adalah suatu konsep dan juga realita. Jadi manusia merupakan alat serta yang membuat kebudayaan itu sendiri. Implikasi antropologi pendidikan. Yang pertama, budaya. Namun demikian, kebudayaan tidak diwariskan secara genetik dan tidak langsung dimiliki sejak lahir. Karena itu menjadi berbudaya perlu yang dinamakan proses pembelajaran. Kedua, berdasarkan pendekatan antropologis, pendidikan dipandang identik dengan yang namanya proses akulturasi atau pembudayaan. Jadi pendidikan juga perlu proses dan tidak langsung dimiliki sejak lahir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan merupakan pandangan ke arah masa lalu yang melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan Indonesia yang terjadi pada periode tertentu pada masa lalu. Sejarah landasan kependidikan di Indonesia. Yang pertama adalah landasan kependidikan di zaman Hindu-Buddha. Hindu-Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-5. Tujuan pendidikan pada zaman ini dilaksanakan dalam rangka penyebaran dan pembinaan kehidupan beragama Hindu dan Buddha. Lalu yang kedua ada zaman pengaruh Islam. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Tujuan pendidikan Islam sama dengan tujuan hidup agama Islam, yakni mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada
zaman pengaruh Nasrani. Di zaman ini, pengaruh Nasrani didukung oleh kebijakan VOC yang mendirikan berbagai lembaga pendidikan Kristen, terutama di bagian timur Indonesia, di mana agama Katolik telah berakar di Batavia, yaitu yang merupakan pusat administrasi kolonial kala itu. Selanjutnya adalah zaman pengaruh Belanda. Pada tahun 1816, grup VOC dan pemerintahan dikendalikan oleh Komisaris Jenderal dari Inggris. Mereka memulai sistem pendidikan dari dasar kembali, karena pada zaman VOC, pendidikan berakhir gagal. Oleh karena itu, dikembangkanlah penerapan ide-ide liberal ke dalam kurikulum sekolah, dengan harapan dapat mencapai nilai intelektual, rasional, dan sosial. Pada awalnya hanya diterapkan bagi anak-anak Belanda selama setengah abad lamanya. Setelah tahun 1848, muncullah peraturan pemerintah yang menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menanggung pendidikan anak-anak Indonesia atas hasil diskusi di Parlemen Hindia Belanda yang menyinggung tentang sikap politik etis Hindia Belanda. Meskipun pada awalnya masih bersifat terbatas bagi anak Indonesia yang orang tuanya bekerja di pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya adalah zaman kolonial Jepang. Dualisme pendidikan di zaman Belanda dihapuskan. Selanjutnya adalah zaman kolonial Jepang. Di zaman ini, dualisme pendidikan di zaman Belanda telah dihapuskan. Lalu, pendidikan disamaratakan bagi semua orang. Selain itu, bahasa Indonesia juga diperbolehkan untuk dipakai secara luas di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada zaman kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, tujuan pendidikan belum dirumuskan dalam suatu undang-undang yang mengatur pendidikan. Sekolah-sekolah terus dicanangkan dan disempurnakan untuk mulai menjalankan pendidikan sesuai fungsinya. Meskipun dalam pelaksanaannya belum tercapai sesuai dengan harapan. Bahkan banyak pendidikan di daerah-daerah tidak dapat terlaksana karena faktor keamanan, mengingat banyak pelajar yang ikut serta berperang untuk mempertahankan kemerdekaan pada kala itu. Selanjutnya adalah zaman Orde Lama. Pendidikan yang bersifat mandiri. Di zaman Orde Lama ini ditekankan pendidikan yang bersifat mandiri sehingga bangsa dapat menyelesaikan revolusinya baik di dalam maupun di luar. Selanjutnya adalah zaman Orde Baru. Pada zaman ini, pendidikan berupa usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan baik di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup, serta dilaksanakan di lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Sistem pendidikannya berupa sentralisasi yang berpusat kepada pemerintah pusat. Lalu ada zaman reformasi. Di zaman ini, pendidikan pada awalnya lebih banyak mengejar kebebasan tanpa ada program yang mengikat dan jelas. Sementara itu, keadaan bangsa semakin terpuruk karena banyak kasus pengangguran dan korupsi. Namun di samping itu, muncul berbagai kebijakan baru mengenai pendidikan, diantaranya dari sentralisasi pendidikan menjadi desentralisasi. Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik juga mulai meningkat. Implikasi sejarah terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan. Pendidikan diharapkan bertujuan dan mampu mengembangkan potensi peserta didik serta mengembangkan kepribadian mereka secara lebih harmonis. Juga diharapkan lebih mengembangkan aspek keagamaan, kemanusiaan, serta kemandirian peserta didik.
Yang kedua ada proses pendidikan. Proses pendidikan, terutama proses belajar mengajar dan materi pelajaran, harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Melaksanakan metode global untuk pengajaran bahasa, mengembangkan kemandirian dan kerjasama siswa dalam pembelajaran, mengembangkan pembelajaran lintas disiplin ilmu, berpikir kritis dan demokratis, serta mengembangkan ilmu dan teknologi. Yang ketiga ada kebudayaan nasional. Pendidikan juga harus memajukan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak budaya daerah sebagai identitas bangsa agar tidak ditelan oleh bangsa lain. Yang keempat ada inovasi-inovasi pendidikan. Inovasi harus bersumber dari hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekadar mengambil konsep dari dunia barat sehingga sesuai terhadap pembelajaran yang ada di Indonesia. Landasan politik pendidikan. Ada 4 unsur pokok dalam politik. Nah, sebelumnya landasan politik pendidikan adalah landasan politik pendidikan. Manusia adalah hewan politik yang hidup dalam bernegara dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum. 4 unsur pokok dalam politik, yaitu tatanan kekuasaan yang berakar pada budaya dan organisasi, penentuan kebijakan-kebijakan hidup bernegara berdasar pada undang-undang. Yang ketiga ada hubungan internasional. Yang keempat ada menyelenggarakan kesejahteraan hidup rakyat. Implikasinya, yang pertama, pendidikan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, landasan politik pendidikan sangat diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, pendidikan didefinisikan sebagai sivilisasi, yaitu suatu upaya menyiapkan warganya agar sesuai dengan aspirasi bangsa dan negara. 4 topik utama menurut Mudiahajo. Yang pertama ada hubungan antara tatanan politik dengan pendidikan. Yang kedua, hubungan kemauan politik dengan pendidikan. Yang ketiga, hubungan implementasi politik dengan pendidikan. Yang keempat, hubungan kerjasama internasional dengan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada landasan ekonomi pendidikan. Landasan ekonomi pendidikan adalah seperangkat konsep ekonomi yang dijadikan asumsi dalam pendidikan. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan material manusia. Konsep ekonomi sendiri berkenaan dengan masalah produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Dalam konteks pendidikan, sumber daya manusianya lah yang dipandang relevan dengan pendidikan. Tenaga kerja tersebut dihasilkan melalui pendidikan. Menurut Mudiaharjo pada tahun 1995 di bukunya pada halaman 51, sejumlah besar uang tersedia untuk pendidikan. Maka landasan manajemen pendidikan merupakan hal yang tak terpisahkan dari keseluruhan pokok bahasan landasan ekonomi pendidikan. Implikasi ekonomi terhadap pendidikan antara lain, yang pertama, hubungan antara ekonomi dan pendidikan mengaplikasikan konsep, prinsip, dan fakta perilaku manusia dalam mencapai kemakmuran material. Yang kedua, terdapat 3 pokok pembahasan dalam studi landasan ekonomi pendidikan, yaitu ada landasan ketenagakerjaan dalam pendidikan, lalu ada landasan finansial dalam pendidikan, dan ada landasan manajemen dalam pendidikan. Yang ketiga, dalam konteks ekonomi makro, pendidikan adalah human investment, yaitu usaha penanaman modal berdiri manusia untuk mempertinggi mutu tenaga kerja sehingga produksi barang dan jasa pun akan meningkat. Yang keempat, dalam konteks ekonomi mikro, pendidikan adalah profesionalitas, yaitu proses seorang individu menjadi tenaga kerja profesional.
Slide selanjutnya, definisi empiris. Empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan. Kelebihan dari empiris yaitu kelebihan empirisme dari pengalaman indera adalah sumber pengetahuan yang benar. Disebabkan karena paham empiris ini mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Namun, ada juga kelemahan empirisme. Antara lain, yang pertama, indera terbatas. Benda yang jauh itu kelihatan kecil. Lalu yang kedua ada indera menipu. Pada orang yang sakit malaria, gulanya itu rasanya pahit. Udara panas juga dirasakan dingin. Hal tersebut akan menimbulkan pengetahuan empiris yang tentu salah. Lalu yang ketiga, ada objek yang menipu. Contohnya yaitu seperti ilusi dan juga fatamorgana. Jadi, objek tersebut sebenarnya tidak sebagaimana seperti yang ditangkap oleh alat indera kita. Artinya, ia membohongi indera. Hal ini jelas dapat atau bisa menimbulkan indrawi yang salah. Yang keempat, yaitu indera serta objek sekaligus. Empirisme ini lemah disebabkan karena keterbatasan indera manusia. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri empirisme. Antara lain, yang pertama ada teori makna. Ini merupakan teori yang menyatakan mengenai suatu asal pengetahuan, seperti asal-usul ide atau juga konsep. Yang kedua, ada teori pengetahuan. Ini merupakan teori yang menyatakan bahwa seluruh kebenaran itu berasal dari kebenaran Yang kedua yaitu ada teori pengetahuan. Ini merupakan teori yang menyatakan bahwa seluruh kebenaran itu berasal dari kebenaran teori atau juga kebenaran yang diperoleh dengan melakukan observasi. Lalu selanjutnya ada contoh empiris. Contoh yang pertama, Pak Lurah sedang mencari informasi serta juga solusi di dalam konflik antara desa 1 dan juga desa 2 yang terjadi di sebuah wilayah kerjanya dengan mengamati perilaku serta latar belakang dari kehidupan dari kedua desa tersebut. Ternyata benar. Setelah melihat sendiri, Pak Lurah kemudian menyimpulkan bahwa desa 1 memang sering melakukan provokasi dengan menghina warga desa 2. Lalu ada contoh lainnya, yaitu seorang arsitek menganalisa kedua lahan yang akan dipilih untuk dijadikan tapak dari sebuah proyek. Yang pertama ada di Kecamatan Cibenying Kidul dan juga di Kecamatan Cibiru. Saat ditinjau dari sisi kestabilan tanah dan pencahayaannya, ternyata lahan di Cibenying Kidul lebih memungkinkan untuk dijadikan lahan sebuah proyek karena tanahnya yang lebih stabil dan juga cahaya matahari yang mengenai tapak bangunan lebih maksimal karena belum terhalang oleh gedung-gedung tinggi yang berada di sekitarnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.